Jadi Bianca harus sehat dulu sebelum ketemu Pipi. Bener. Ya apa biar sakit bareng. Kenapa Pipi? Biar sakit bareng nanti minum esnya jadi bareng. Kamu kok gitu sih? Aku sedih kalau kamu sakit. Halo Kanesha. Aku tahu Kanesha karena Bibi suka kamal di tempat Kanesha. Iya, turun. Kanesha itu yang pacarnya Kigen gak sih? Benar. Iya kan, pacarnya Kigen. Bahas mami tadi dok. Aku sebenarnya mau spill, tapi nanti Bibi tersyok-syok. Aku nggak mau spill semuanya dulu. Jangan spill di Aku udah sini. tahu, udah tahu dari pagi kalau mami yang matiin teleponnya karena mami ngomong. Cuman aku pura-pura aja nggak tahu biar nanti Bibi nggak shock. Makanya tadi pas dia nanya aku tidur sama siapa, aku bilang nggak tahu. Tapi jangan bilang mami yang matiin teleponnya terus mami lihat isi chatnya. Ya handphone aku sih nggak pernah di lock ya Bibi. Oh, hai. Oh, mami sih lihat isi chatnya sayang. Aku nggak tahu, aku nggak berani nanya tapi No 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 no. Oh no. ya gini ya, aku tuh kaget handphone aku kan kalau tidur tuh kadang suka teriak-teriak kebangun kan, terus aku kayak kebangun terus kayak selalu pasti pegang handphone kan, karena emang kebiasaannya pas kelas tuh kayak gitu. Nah aku tuh kebangun yang pertama kali tuh aku sadar handphone aku kok nggak ada, cuman aku nggak nanya dulu, terus aku langsung tidur tapi kayaknya ada yang pindahin kan handphonenya. Terus tadi pagi aku baru ngomong ke kami udah nanya tuh, aku udah kayak ini siapa yang matiin, siapa yang pindahin teleponnya gitu, handphonenya gitu kan. Terus aku pikir kamu yang matiin, makanya aku nanya kamu kan. Ada yang tiba-tiba kayak ada diambil gitu HP-nya bunyi, diambil terus tiba-tiba mati. Tahu nggak mama aku ngomong apa? Jadi terus habis itu tadi pagi aku nggak ngomong apa-apa tuh, aku pikir ya udahlah mungkin memang dipindahin, emang udah mati teleponnya, udah ya udah dipindahin doang deh kasur. Aku pikir kamu yang matiin karena tahu Bibi tahu Bianca ketiduran. Terus tadi pagi mami tuh langsung ngomong kayak gini, kamu teleponan sama siapa tadi malam? Terus oke, Jadi itu fix mami lihat isi chatnya deh. oke, aku benar kayak gitu. Oke, eh adalah aku gitu. Shock soalnya aku diam. Terus aku kayak oh adalah siapa kan ya? Adalah. Jadi jawaban aku cuman adalah, jawabannya selalu kayak gitu. Kenal. Terus habis itu sekarang Mami lihat isi pacaran. chatnya. Adalah aku ngomongnya gitu terus. Aku justru jadi kalau udah tau kayak gitu aku jadi gimana ya? Kalau tahu isi chatnya Bibi, Kenapa? pasti mami lihat isi chatnya deh. Ini Kayaknya mungkin sih, saya handphone aku tuh nggak pernah di lock. Terus habis itu yang kayak Catherine bisa buka, semua bisa buka. Gitu Bibi. Semua Catherine semua satu rumah aku kayak tahu password aku deh. Mami kayaknya nggak tahu tapi Catherine tahu. ya tadi makanya aku bilang sama mami kan soalnya Catherine itu baru off live terus tiba-tiba itu udah pasti bukan Catherine sih aku bilang. Soalnya dia baru off banget ini HP udah langsung keambil. Tiba-tiba ini pasti bukan Catherine deh. Tapi aku ada feeling gitu. Oh ya belum beres cerita ya, terus kayak kok mami tahu aku lagi telepon, aku kayak gitu kan. Terus saya bilang iya tadi tuh mami tuh masuk kamar, terus dia masuk kamar, dia lihat handphone aku, dia denger handphone aku bunyi kresek-kresek, kok kayak lagi telepon gitu, ini apa gitu. Terus sama itu diginiin, diangkat, dia nyontoin nih, diangkat gini, dia gini, ini apa video call apa gitu. Dia tuh mikir tapi gak. Fix mami lihat isi chat. Fix Terus mami yang lihat itu isi chat. Oh my god. Oh god. Tolong. terus saya bibi sayang, terus aku kayak cuman diam. Terus abis itu mami matiin, aku kayak terus mami matiin deh, ya udah taruh, mami taruh pinggir handphone. Iya, baby.
dia nggak nanya lagi, dia karena lihat isi chat aja deh kayaknya ya. Soalnya dia nggak banyak pertanyaan di. Karena aku setiap kali aku bilang adalah, dia kayak ya udah gitu. Kayak berkali-kali aku ditanya-tanya mulu kan. Terus aku kayak adalah nanti kenalan. Terus aku bilang, ya kalau kamu mau nikah tahun depan nggak apa-apa, bagus, tahun depan udah 25 Bianca, nikah tuh nggak apa-apa. Kayak aku disamain kayak gitu, bagus kalau punya jodoh. Nah, aku jadi malu nanti pasti ketemunya. Kalau udah ketahuan chatnya kayak gitu. Kenapa ini? Aku pasti nanti malu deh jadinya kalau udah ketahuan chatnya kayak gitu. Aku nggak tahu dia baca chatnya apa, aku nggak berani nanya Bibi. Dia nggak berani nanya. Hai guys, absen guys. Nara nggak live lagi. Yang tadinya aku memberani, kenapa enggak? Ya udah ketemu kan. Kenapa harus enggak? Aku Sekarang tuh jadi kayak malu gitu. Jadi itu enggak. Jadi kayak malu gak sih? aku dipaksa turun tadi Dok. Aku mau live dipaksa turun. Disuruh nemenin. Namanya juga ajudan. Mana-mana bosnya harus ikut. Iya, sini aja Nara. Kasihan nih si Nara dibully. Kayaknya feeling aku 50% Bibi. Karena anehnya dia nggak nanya banyak-banyak, ya kan? Karena dia udah tahu isi chatnya. Makanya dia nggak nanya banyak-banyak nih. Astaga. Terus mami itu orangnya kalau emang dia dasarnya nggak setuju, dia tuh nggak akan banyak tanya. Dia tuh, soalnya waktu pernah dia nggak deketin aku, dia nggak gitu setuju, dia nggak banyak nanya. Jadi kayak dia cuman kayak bahkan nggak nanya sama sekali nggak nanya. Dia kayak nggak usah lah gitu. Kalau ini nggak, dia kayak nanya dari mana kenalnya, ini itu, nanya. Karena kayak enggak lah, nggak ada lah gitu. Nanti aja ketemu orangnya. Res. Terus dia Yuk, nggak bisa bisa. ngomong adalah terus dia nggak ini. Terus habis itu dia merasa kayak, wih tumben nih anak gue mau deket sama Dok, orang. kemarin ya Dok, Bang Abi ngomong kayak gini, Bang Abi. Tanya saksinya netizen nih, Bang Abi ngomong kayak gini. Nah, kalau aku kan tanya pernikahan yang Bang Abi impiin tuh apa? Terus Bang Abi jawab kayak gini. Aku sih lebih suka intimate ya Nar, katanya kayak gitu. Jadi yang datang cuman yang terdekat aja. Biar apa ya katanya tuh, biar pernikahannya tuh sakral. Iya. Dokter suka nggak sama pernikahan yang intimate kayak gitu? Bianca mana aja, yang penting pre-weddingnya harus ada kuda. Harus Nah, ada katanya video tuh sama kuda. mau ngajak kemana Bang Abi kemarin? Swiss atau apa gitu loh, yang ada kuda-kudanya. Enggak. Ada negara yang ada kudanya, yang dimana kudanya itu banyak banget. Itu di situ. Aku ada lihat kemarin. Di mana? Oma udah di itu ya Bang, udah di shoot ya Bang. Gila effort banget. Ahai. Enggak. Aku FYP aku keluarnya kuda semua soalnya. Jadi terus tiba-tiba ada yang dokumentasiin tentang kuda itu, kuda negara yang berkuda gitu. Kamboja. Waduh. Aspen netizen ini loh. Anak ya. Sumpah. Kashmir. Iya, bukan Kashmir. Di itu Kazakhstan. Rindasan. Tapi di Swiss bagus Bang Abi, kuda putihnya Bang Abi, aku lihat Bang Abi ada orang yang private di situ. Iya, bagus. Iya, di padang rumput yang hijau itu kan. Nanti Bang Abi makan rumput nanti di sana. Dok, bobanya enak gak Dok? Enak Wih, habis weh, ngeri. setengah. SMA aja ada, Sang?
Kenapa Bibi? Esnya masih ada apa udah nggak ada lagi? Udah gak ada esnya soalnya tadi mintanya dikit banget. Tapi nggak jadi kan beli pudingnya nggak boleh ya? Apa Bibi? Nggak boleh ya beli pudingnya. Nggak jadi. Tapi aku tadi beli KitKat sama Nutella Sama di Indomaret. ya, sama aja loh. Kan Bibi nggak Bisa pernah puding. makan manis. Bibi cuma bilang nggak boleh minum es. Terus aku tahu, oh ya udah nggak boleh makan es, berarti masih boleh dong makan manis. Ya udah kita makan manis aja. Padahal sebenarnya kalau lagi batuk nggak boleh semuanya guys. Es, manis, buah-buahan itu gatel semua guys. Buah-buahan nggak boleh saya. Kenapa Bibi? Buah-buahan nggak boleh ya? Nggak boleh, biasa kita larang anak-anak ya. Ibu anaknya jangan dikasih buah-buahan dulu ya. Jangan dikasih es, jangan dikasih minum manis, ciki-ciki apapun yang membuat radang. Karena nanti malamnya pasti gatel. Karena kan ada getah, ada gulanya yang kayak bikin gatel gitu lebih kalau buah-buahan tuh. Iya. Gitu. Ntar kan Wen ya, Wen apa narasi nih, nggak usah di mute. Tahu nara. Kalau jeruk nggak boleh guys, kalau kalian lagi batuk ya. Minta turun tuh. Mereka tuh maunya dokter sama Bang Abe aja. Nggak usah di sini aja. Enggak, di sini aja. Gue ngikutin lu dari zaman temenan sama Erika, terus Michelle Serafin, sekarang udah jadi dokter aja. Ya guys, aku tuh kemarin ke nikahannya Michelle Serafin kan. Dia tuh kayak kita semua ya, kayak kan ada Erika, ada semua yang lain-lain gitu kan, yang seumuran sama aku. Aku tuh sampai kayak Erika tuh ngomong gini ke aku, dia Michelle Serafin yang 2003 aja udah nikah, kita kapan Bian? Terus kayak aku kayak gimana ya sorry bukan Erika, sorry Jeff yang ngomong gitu kayak kita kapan ya Bian? Kayak ya nggak tahu ya Jeff, kita masih abu-abu sih, soalnya kan kita perginya pas itu pas November gitu, November kayaknya apa Desember awal gitu, Desember awal, sorry tanggal 12 aku belum live kayak gitu. Apa udah live ya, tapi belum ketemu Bibi deh. Iya belum ketemu Bibi. Itu bukan kode guys, itu beneran. Karena saking kayak tiba-tiba dar aja tiba-tiba ketemu Bibi, coba aneh banget kan. Di saat padahal sebenarnya Ketemunya gimana dok? Di live ini juga ketemunya? Pas live ya? Sama Bang Abe? Sama Ayang? sayang nggak boleh disingkat, S-nya nggak boleh hilangin. Oh iya, sama sayangnya ketemunya di live ya? Iya, tanggal 17 kemarin. Oh. Tanggal 12 tuh aku belum ada, makanya tanggal 12 tuh kita masih kayak iya ya aja, susah ya kayaknya gitu. Masih gue dar ketemu Bibi, bingung nggak? Kaget nggak? Kaget aku juga. Udah jadian ya? Tanya Bibi. Udah jadian belum Bibi? Bi, ditanya tuh Bi, udah jadian belum Bi? Jadinya, aku mau jadinya tuh hal yang besar. Tapi udah komit lah ya dok ya, sama-sama tahu lah saling sayang ya. Iyalah. Oh. Yang penting komitmen guys. Komitmen tuh sebenarnya di atas status guys. Jadi itu Ini tanggal 17 ketemu Bibi. nanti dinner pasti itu tanggal apa Valentine ya, Cie. Kan Januari udah balik Bang Abe, berarti Februari bisa kali dinner itu Valentine. Lebih dari pacar lah, calon istri. Oma, calon istri nggak tuh? Ya nggak apa-apa kalau Bibi nggak mau sih. Iyalah. Bianca ya udah Iyalah, aja, Bianca tuh. pacaran lagi sama kuda Bianca. Sekolah lah Bianca ini. Pacaran enggak? Mau Bang Bukan, Abe, iya. tadi dia dijawab mau dia. Udah ini. Nggak denger. Ya, sayang gue di sini sih kan di WA juga udah sering. Cewek tuh butuh Bang Abe kadang validasi Bang Abe. Biar Iya.
Itu kan berdua, tapi ini kan rame nonton perlu loh di itu dia Ya muncul. guys, kita sudah berkomitmen berdua. Kita sudah berkomitmen berdua guys. Nah, udah kalian udah denger, Bibi juga udah denger kan? Tuh, aku jubirnya ini, jubir. Kan si Bibi ya Allah dibully mulu ya Allah, suka kasihan. Aku tuh kadang suka lihat ngejailin tapi nanti ujungnya kasihan sendiri. Sah, iya udah sah. Belum sahnya belum. Cuman udah komit. Komit. Komit itu obat bukan Bang Abe? Apa buat komit? Tadi Bang Abi ngomong kayak gini, Nar, aku kalau dokternya Bibi sayang aku katanya, aku mau sakit setiap hari biar bisa diobatin katanya. Nggak ada San. Aku nggak ada ngomong gitu ya. Nggak, aku bilang kalau seandainya kamu sibuk nih, kalau seandainya kamu sibuk terus kamu nggak ada waktu, gara-gara banyak pasien, aku ntar nyempil di pasien salah satu itu buat ketemu. Oh ma, Kak, romantis Dia sekali bisa lah. gombal ya sekarang. Iya, siapa? Nggak, aku cuma ngomong kayak gitu tadi ke Nara, aku bilang gitu. Enggak, dia Bukan- mau ngomong itu. Dia ngomong kayak gitu, Nar nanti bantuin Nar. Iya, aku ngomong. Kemarin Nggak kan ada nggak siapa. jadi, kemarin kan nggak jadi. Kelas iya keren ya. Kita di sini melihat progresnya Bibi dari nggak bisa gombal jadi bisa gombal. Teteng sama aku Bang Abe. itu termasuk gombal ya? Termasuk gombal itu. Terima kasih lah sama Nara. Terima kasih Nara. Kan itu malah itu lebih berkelas Bang Abe. Jadi Bang Abe itu nggak bermaksud gombal, tapi itu tuh sebenarnya gombal. Nah itu sulit itu ilmu. Gombal itu yang bukan bapak kamu tukang bakso gitu-gitu kan sih? Itu udah biasa itu Bang Abe. Gombal itu yang bukan kayak bapak kamu tukang bakso atau apa? Enggak selalu Bibi. Gombalan Gen Z kan sekarang kayak gitu, bukan bapak kamu tukang bakso lagi. Kamu anak apa sih? Kamu anak milenial ya atau apa sih? Enggak, Bibi. Waktu itu yang terkenalnya yang kayak gitu-gitu. Jadi Ya seingat karena aku kamu tuh bukan gombalannya anak Gen Z guys. Dia anak milenial kan 98 tuh. Kalian komen kelas Bang Abe. Komen. Kelas Bang Abe. Kelas Bang Abe. kita wajib live secara langsung. Iya, Bapak. kita ya intimate nikah tapi di live kan. Oh, lebih rame lagi kan. Tapi kalau feeling aku jadi sih. Feeling aku nih ya. Aku orangnya feelingan tapi jadi nih. Amin. Kalau nggak jadi demo. Dewa Bibi ajaran aku ya. Aku mau ngikutin Bibi aja. Jadi kalau nggak jadi karena Bibi. Kalian doakan semuanya guys. Semoga semua lancar. Dah, doakan itu. Keluarga gimana dok? So far sampai sekarang positif, nggak ada masalah. Apalagi ini udah bestie sama Kala. AB 500 kata Aldo. Aldo tuh dia yang 500. Yang mulia mana dok? Berarti Nah itu saya tinggal tunggu jam 2 ya, fingerprint. hah? Saya tinggal tunggu jam 2, Fi. Jam 2 iya. Yang kau udah mau pulang capek. Masih lama banget lagi. Wait, aku ada call Indra. Ntar sayang, aku ada telepon. Iya. Ayo kita gibahin Bibi. Kalian harus spill Bibi. Bibi orangnya gimana? Bibi Tapi itu jadi apa? Bibi itu romantis. Romantis. Rokok makan gratis. Oh iya, tadi janji Aldo botak guys. Oh iya benar. Ya udah aku boleh turun ya guys ya. Boleh kan turun kan? Ih, Aku nggak turun ya. Di sini aja. Nara sini aja.
Aku mau ini dulu kerja terus mau Ya udah. makan. Ya udah, ya udah. Nanti lah tunggu Bang Abi, tunggu Bang Abi. Gak enak Iya. nanti marah dia. Dokter, suka suka Bang Abi pas dia ngapain? Kenapa nggak kedengeran? Suka Bang Abi pas dia ngapain? Misalnya senyumnya atau dia ketawa. Mbak, semuanya weh. Apa yang aku nggak suka dari Bibi? Dok, sini aku bocorin ya dok ya. Nih, mumpung dia lagi. Kemarin kan dia bilang kayak gini, Bang Abi, aku kan tanya, Bang Abi kalau mau nikah kayak gimana kan? Sama Bibi kan, aku bilang. Terus Bibi ngomong kayak gini, aku Sinar pengen nikah tapi yang datangnya teman-teman deket aja Nar, kayak gitu dia bilang. Paling kayak yang deket-deket lah teman-teman kayak 100, kalau rame itu agak kurang sakral, apalagi ini kan Bibi kan cantik gitu-gitu. Terus Apa sih dia? terus aku tanya kan, nah kalau misalnya ini nggak, nanti aku bilang private-nya kayak gimana, lepas ini nggak, lepas masker nggak gitu-gitu. Nah, itu rahasia katanya. Intinya dia udah mikir buat nikahnya kayak gitu. Sayang. Apa? Lagi janji Aldo botak kalau Abe udah jadian. Berarti dia botak ya. Iya lagi. Kasihan si Aldo. Mana dia? Aldo mana dia? Gak apa-apa, kita maafin Aldo, Bibi. Kasihan dia botak, jelek kali nanti dia botak. Babe, cinta. Aku turun ya, aku mau kerja dulu nih. Ih, kamu gak boleh manggil cinta ke Bibi aku. Iya, bujang inam. Enggak bercanda. Enggak gitu juga. Oh enggak juga ya. Boleh manggil cinta tapi juga. Iya. Bang Abe, aku ini ya mau makan sambil kerja ya habis itu ya. Izin ya turun ya. Iya, tapi nanti kalau ini naik lagi. Nggak mau aku, ngapain aku naik? Nar, pasti kayak Bang Abi kayak gini. Nar. Oke, enggak cukup. Aku sih cukup tahu sih aku. Bercanda, ikut ampun dah. Lu kayak ini dah, kayak bocil. Kagak. Bang Abi juga, orang Bang Abi masuk juga karena dokter yang ngasih tahu. Enggak ada. Aku lihat kok tadi live-nya Nara, cuman pas Nggak ada Nara, nggak rame. Enggak lah, aku tadi juga di komen turun-turun lah, nggak mau lah aku lah. Bang Febri Saputra. Iya. Tuh Bang Abe, dokter masih sakit loh Bang Abe. Batuk-batuk loh. Tuh Bang Abe, dokter masih batuk-batuk loh Bang Abe. Enggak usah sombong Bang Abe, jadi saya mandi lumpur. Kopral nih. Guys, kalau ini potong kumis guys. Katanya tadi ada yang komen nih, kalau nikah nanti ada yang mau potong kumis katanya. Iya bagus lah, potong kumis tuh lebih ganteng guys sih. Jasun tuh, kumis Jasun. Aku tuh suka salfok sama kumisnya Justin, padahal Justin tuh lebih bagus nggak pakai kumis. Soalnya kumis dia kayak kumis lele. Ya, dia kayak kumis lele kan, cuman pinggir-pinggir doang. Iya, sama aku juga dok, berkumis juga nih dok. Iya kumisnya kumis lele, nggak kumis lele tuh aku suka nggak kuat, aku suka pengen ketawa. Aku nggak pernah pakai kumis. Bagus Bang Abe mau lihat aku ya Bang Abe? Sini Bang Abe, aku pap ke Bang Abe nih. Oh, iya. Bang Abe nggak pernah lihat muka aku ya? Kumisnya ada spasi. Mana? Coba Nara mana? Nggak mau lah. Lebih baik totalitas loyalitas. Pokoknya doaku sama buat abangku, buat dokter Bianca, buat bibinya Bang Abe bahagia terus lah intinya itu. Amin. Dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Amin. Pap ke aku, iya Jen, nanti aku pap ke kamu ya Jen. Dah ya guys, Bang Abe izin turun ya abangku. Iya. Bilang dulu, iya Nara, bilang kayak gitu dulu. Iya, tapi cukup tahu Nara. Tuh, aku mau kerja Bang Abe, nanti aku siapa yang ini? Dapat duit dari mana? Aku kalau
Ini aku juga sambil kerja nih, nah balas-balasin dari tadi ada Ih, telepon. udah. Nanti kalau aku udah sampai di tempat aku nanti aku ini masuk lagi. Ya. Naga sumbing dok. Parah Iya. kalian ini sumpah. Jangan bawa-bawa penyakit guys. Gak boleh loh. Main Roblox ya nah. Tidak ada kata-kata yang kuucapkan selain doa yang terbaik buat kalian berdua. Wih, ada yang doain. Kak Weh, di Yosa, sini ada 3, setidaknya kalian doain untuk bertiga orang. Di sini ada 3 guys. Oke untuk masalah hubungan cuma berdua doang. Tapi kalau doa yang baik ada 3 orang ini Nara dianggap juga. bukan aku tuh nggak pernah dianggap loh, sedih aku. 29 tahun aku nggak pernah botak. Ini Bang Abe nikah buat botak masal loh guys. Siapa yang bilang kayak gitu dok? Siapa dok? Ini mau aku capture dulu dok ini dok. Siapa dok? Bang Ari. Enggak. Iya lagi. Bang Ari aja nggak outlaw foreign. Gimana? Dimaki aminkan. Semoga ada satu yang amin yang nembus langit, amin. Enggak pasti lah dok. Kalau Bang Abe itu dok kayak tipe kalau dia udah serius sama satu, dia serius dok. Itu Bang Abe. Masa Bibi? Aku udah ngikuti Bang Abe lama dok. Jangan marah. Aku jadi ajudan Bang Abe udah lama loh. Jadi tahu perjalanan Bang Abe di TikTok aja ya. Tapi kalau di hidupnya aku nggak tahu di TikTok. Kalau di TikTok ya kayak gitu. Udah ya bang. Dah dokter. Dadah abangku yang tersayang. Bye dokter. Bye. Bilang dulu bye-bye Nara. Sih, guys. Bilang dulu bye-bye Nara. Bye-bye Nara. Kalau Bang Abe nikah ketua rawa-rawa ganti siapa? Ketua rawa-rawa tuh apa? Nggak ada Bibi, aku bukan ketua rawa-rawa. Mereka bilangnya aku ketua rawa-rawa. Ketua rawa-rawa tuh apa Bibi? Itu loh yang aku bilang, yang menggunakan baju tidak sopan. Oh yang live-nya yang pamer. Hey. Kan bukannya Bibi ada satu. Bianca ketawa aja. Apa sih? Enggak, enggak no. Aku kan yang nempel Bibi. Enggak ada. Tapi nggak apa-apa sih Bibi. Aku percaya kamu pasti lebih pilih aku. Enggak ada sih, enggak ada. Aku tuh kayak kalau dari dulu nih misalnya kayak ada orang misalnya lagi deket sama aku atau apa, terus kalau misalnya dia ada cewek lain tapi ceweknya nggak di atas aku, nggak ceweknya tuh ya menurut aku nggak ini, aku tuh kayak ketawa aja gitu loh, kayak gak apa-apa, ya udah emang bisa cari maksudnya emang bisa rebut Bibi dari aku kan, nggak akan Yes. karena hatinya Bibi buat aku. Bibi nggak ada, aku rawa-rawa satu. Jangan gitu, nanti mereka taunya aku ada rawa-rawa. Kenapa Bibi? Bibi bilang tadi aku ada rawa-rawa, nggak ada. Nanti mereka bilang aku ada rawa-rawa. Ya kalau jauh maksudnya itu loh Bi yang kamu Iya. Oke, I know. Wait. Oke. Ya, tapi itu kan itu yang aku bilang. apa Bibi? Udah nggak bahas itu deh, nggak bahas itu nggak. Kita ini kalau masuk TV nggak enak guys, udah jangan bukan Nggak bahas yang lain. Nggak. kasihan si Bibi, jangan guys. Kasihan si Bibi. Udah kita ngacengin Bibi. Jangan kopi dulu bentar ya. Nara langsung dia harus kondusif. Jadi dari dulu tuh kalau orang bilang, kok kamu nggak kayak cewek pada umumnya yang cemburu,
aku nggak perlu cemburu ngabisin energi, yang penting aku percaya sama pasangan aku kalau dia nggak akan, dia cuma bisa lihat aku, dia cuma sayang sama aku, nggak akan bisa ke pintu cewek lain. Jadi ngapain berantem berantem, menurut aku toksik dan tidak, dan mau dibawa kemana, jadi kayak buat apa gitu ya kan. Itu bikin kita kesel sendiri, ada yang bikin toksik hubungan dia jadi toksik. Apa Bibi? Kalau kalau toksik gitu nanti hubungannya keterusan jadi toksik. Tapi itu benar, aku setuju banget sih. Jadi menurut aku walaupun udah suami istri dan lain-lain tuh harus punya batasan. Gak boleh tuh yang datang kayak misal marah-marah, ih kamu kok kayak gini sih, gini. Better tuh kayak, Bibi aku gak suka, aku ada nggak enak sama apa yang kamu lakuin misalnya. Kalau boleh tahu Bibi alasannya apa melakukan hal seperti itu, kan enak didengarnya. Ya. Oh misalnya make sense, oh yaudah Bibi Bianca ngerti, nggak apa-apa, nanti lain kali jangan diulangin lagi ya, yang penting Bibi paham kalau Bianca nggak suka. Harus gitu guys, sumpah aku tuh nggak pernah yang kayak marah-marah gini kayak nggak, kayak soalnya apapun menurut aku bisa dibicarakan. Apalagi kalau kamu punya suami gitu, nggak boleh lo ngomong teriak-teriak gitu. Itu yang membuat tuh suami tuh lebih nyaman sama, ibaratnya lah sih gini. Aku sering banget dapat pasien jiwa ya. Aku di situ belum sih yang dapat pasien jiwa kayak istrinya tuh istri sah, tapi nah dia tuh ke rumah sakit jiwa itu karena dia itu stres karena si suami itu lebih pilih selingkuhannya. Karena kenapa? Terus aku bilang, Bu, ibu suka marah-marah nggak ke suaminya gitu-gitu kan? Terus kata dia ya sering. Ya kayak kalau kayak gitu kan tahu sendiri kenapa dia lebih pilih selingkuhannya. Orang bilang katanya, iya itu pasti dipelet tuh sama selingkuhannya, padahal selingkuhannya juga nggak lebih cantik daripada istri sah. Selingkuhannya kelasnya di bawah, kelasnya value-nya di bawah istri sah selingkuhannya. Ya karena dia bisa mengipasi ego suaminya guys, nggak bisa kayak gitu. Makanya gimana pun nggak bisa, kalian kalau mau langgeng, mau ini ngomong tuh harus baik-baik, apalagi dia keluarga loh. Maksudnya suami itu keluarga, dia harus lead everything. Tapi kalau harga dirinya aja kamu jatuhin sebagai perempuan, dia mau punya mata di keluarga kayak gimana? Paham nggak? Guys, yang lain juga harus dengar. Kenapa Bibi? Mbak, kalian juga harus dengar aku bilangnya ke gitu ke mereka. Ih Bianca nggak denger. Kalian semua harus dengar aku bilang gitu ke penonton yang. Iya, jadi kalau sekiranya memang dari awal hubungannya udah toksik, kalau ceweknya yang nggak mau kalah gitu-gitu, bukan kalian feed egonya. Kadang feed ego cewek, feeding ego cewek itu nggak apa-apa, tapi kalau keterusan dan udah menjadi toksik, menurut aku mending cari yang lain. Menurut aku, karena kalian itu carinya calon istri, bukan calon kepala keluarga yang bakal membimbing kamu nantinya. Ini buat laki-laki loh ya. Gimanapun nggak suka apapun kalian sama kelakuan ini, yang buat perempuan ya, segimanapun kalian nggak suka sama kelakuan suami kalian, ngomongnya pelan-pelan, harus pelan-pelan, kasih tahu baik-baik. Dan nggak boleh toksik, karena katanya juga nggak boleh toksik. Bener, karena jujur Bi, kamu lebih suka diomongin kayak misalnya saya kan banyak tuh ibu-ibu kayak kalau kita lihat di TikTok, rambutnya jangan terlalu sembarangan dong, gini gitu. Ya, yang kalau diomonginnya kayak gitu kan suami pasti marah nggak sih? Kayak bukan marah ya, kayak udahlah. Tapi beda loh kalau dibilangnya kayak, Bibi taruh anduknya yang bener, nanti basah kasurnya. Misalnya kayak gitu kan, misalnya kadang kan kalau cowok kan kayak gitu, lempar barang gitu sana sini gitu, kayak ngomongnya baik-baik gitu, taruh bajunya ke tempat kotor ya, biar gampang. Bibi kan kasihan mbak di rumah harus ngumpulin bajunya. Kalau taruh satu tempat kan enak. Pasti kalau digituin bakal nurut seterusnya, percaya deh. Ngomong lembut itu berpengaruh banyak guys. Apalagi kalau dikasih tahu reasonnya kenapa, bukan nyuruh doang. Makanya aku kalau kasih tahu orang itu selalu nih, apalagi ke orang,
Kayak aku nggak suka karena ini, reasonnya karena ini. Tapi kalau menurut kamu itu hal yang baik, hal yang benar, aku bakal coba mengerti. Gak apa-apa gitu. Abis itu jangan diungkit-ungkit lagi guys. Udah selesai sampai sana. Iya aku kayak lagi melecture ini. Ya nggak Bibi setuju gak sama Bianca? Kalau justru gara-gara itu aku ada Komal ini sekarang dekat sama Bibi. Kenapa Bianca nggak dengar? Justru gara-gara itu sekarang aku dekat sama Bibi. Dia udah bisa gombal guys sekarang. Bibi itu gombal. Agak maksudnya bukan gombal gitu loh, maksudnya kayak bisa ngomong sweet ya. Itu ngomong sweet guys. Dia sama ini tuh enggak gitu. Apa tuh enggak kayak maksudnya saklek gitu loh. Ini tuh kayak dia ngomong bisa sweet loh guys sekarang. Keren loh. Makasih Bibi. Kalau suaminya doyan selingkuh, apa sih? Kalau suami doyan selingkuh gimana dong dok? Aku nggak membenarkan. Apa? Nggak boleh jawab ya? Iya. Ya udah, nggak jadi. Kalau suaminya doyan bukan, Bibi jawab. Bibi jawab. Apa? Bibi jawab kan? Jawab yang tadi. Itu pertanyaan dari mereka. Itu kalau suaminya doyan selingkuh. Suaminya doyan selingkuh. Jujur ya, aku tidak membenarkan hal itu karena kebanyakan statistically jarang banget cewek yang lebih selingkuh di pernikahan. Tapi kebanyakan statistically kan memang cewek yang lebih banyak selingkuh kan. Cuman aku tidak membenarkan itu. Tapi kalau itu amit-amit banget loh, juga misalnya aku yang di posisi itu sebagai istrinya, aku bakal lihat dulu. Apalagi kalau udah punya anak, aku bakal lihat dulu apakah itu bakal mengefek ke anak aku apa enggak. Itu satu. Kedua, aku nggak akan ngebalas selingkuh, tapi aku bakal ngomong baik-baik dulu. Bibi, misalnya amit-amit sama Bibi, maksudnya kayak kamu kenapa selingkuh, apa yang kurang dari aku, gitu-gitu ya. Perbaikin kalau bisa, kalau nggak bisa kayaknya nggak akan pisah juga, nggak akan. Karena menurut aku buat apa pisah, ya udahlah gitu, kita maafin aja, tutup mata tutup telinga guys gitu. Ya amit-amit aja gitu loh, amit-amit potong kata dikastrasi gitu ya. Amit-amit Bibi nggak selingkuh guys. Bian kan tahu Bibi orang baik. Bener nggak be? Aku nggak ada ya selingkuh gitu kalian. Iya Bibi, Bian nggak percaya kok. Bener. Nanti aku waktu udah nikah jadi ustadz langsung aku ceramahin kalian ini semua. jadi konsultan marriage ya Bi. Iya. Jika kurma makanan Rasulullah, kesukaan Rasul, maka biarkan aku mencintaimu karena Allah. Kang Hilman. Nah, aku belum mandi. Kenapa Bibi? Aku belum mandi. Ya nggak Nanti apa-apa. nanti sayang off aku mandi. Kenapa Bibi? Suka. Nanti Bibi off aku mandi.
Iya nanti aja, gak apa-apa. Kan deh. Nah, belum mandi guys. Nah kita versi TikTok. Oh ya, bener. Kalau kalian punya suami yang selingkuh, doain guys. Kecuali kalian di KDRT ya, ya itu ya cerai loh. Kalau di KDRT gimana? Masa mau tahan? Ya nggak bisa lah. Ya tapi kayak kalau selain KDRT kalian coba diskusiin, kalian coba tanyain diri sendiri sebagai perempuan tuh, apakah kalau bercerai dan lain impactnya lebih besar, kerugiannya lebih besar, apalagi ke mental anak-anak gitu loh. Mencintai seseorang sampai ke jannah Allah tidak semudah hayalan banyak lika-liku. Betul, betul. Bibi tapi Bibi thank you. Sayang udah jangan ngomong thank you-nya tuh. Sayang udah Kenapa? jangan. Sayang ngomong thank you-nya tuh cukup 3 hari 1 kali. Bibi makasih sayang, bukan thank you. Ya kan? Sama aja. Gracias Bibi, thank you. Thank you berarti udah 2 kali. Yang lainnya nggak apa-apa. Bibi lihat ada yang nama akunnya anaknya Bibi. Kenapa Bibi? Banyak yang ngerubah nama akunnya anaknya Bibi. Ininya. Aku tuh ya tadi Bibi pas lagi nunggu pasien, aku kan nggak bisa nge-live, terus Bibi belum balas chat aku. Aku nyalain, aku buka-buka requestan chat gitu loh Bibi. Terus aku balesin sekiranya aku bisa balesin karena banyak banget kan. Terus Ya, habis nggak itu bisa. aku balas. Hah? Saya nggak bisa. Yang itu bakal habisin waktu banyak banget pasti. Iya makanya karena gabut ya udah aku balesin kayak seru aja gitu loh. Terus habis itu ya udah ngobrol-ngobrol. Bibi mereka sering bilang pacar kita cantik. Enak banget pakai kita. Pacarnya Bibi guys, kalau kalian bilang aku ibu kalian nggak apa-apa deh, tapi pacar aku cuma 1. Tahu apa kita cantik. Abi pacar lu pacar kita semua kan Bi. Siapa yang ngomong itu sih aku blokir. Ada statement yang katanya kalau selingkuh ada penyakit yang tidak dapat diobati. Gimana pendapatnya? Tapi jujur itu ya, itu kita based on science. Genetik selingkuh tuh ada guys, tapi itu terdevelop atau tidak, ada gak yang menahan diri dia atau enggak. Makanya kadang ada orang yang bilang buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya, karena 50% kita udah bawa genetik tentang sifat kita dari orang tua kita. 50%-nya itu adalah hasil didikan. Jadi banyak banget nih misalnya kayak anak adoption, let's say ya, kita ambil dari panti asuhan, kita adopt, itu kok tiba-tiba nih anak suka nulis ya, atau suka ngelukis ya, kok pinter banget ya. Padahal orang tuanya let's say nggak bisa ngelukis, nggak bisa main alat musik gitu, tapi kok dia genius banget ya. Karena itu 50% genetik, sifat itu sudah diturunkan, dan intelektualitas juga sudah diturunkan. Tinggal diasah aja dengan pola gaya parenting, pola asuh gitu-gitu. Jadi keluar semua. Gitu. Makanya kalau 50% misalnya let's say bibit-bebet bobotnya sudah tidak baik, kita harus work harder biar bibit-bebet bobotnya itu tidak keluar sifatnya gitu loh. Itu guys. Gitu. Aduh kayaknya terlalu berat deh. Kita jangan ngomong itu, kita ngomong soal Bibi aja. Kita perhatiin Bibi aja. Sayang, berarti nanti mau kemana? Mau Kenapa, tetap mau Bibi? nge-gym? Berarti saya nanti tetap mau nge-gym. Oh
enggak, kayaknya Bibi juga pasti nggak setuju Bianca nge-gym kan. Iya betul. Ya udah, Bianca nggak nge-gym, Bianca cancel. Palingan Bianca jalan-jalan ke mall aja sama Catherine kali, atau lihat nanti deh. Soalnya kan ada Mami di Jakarta. Bianca bingung Mami mau pergi kemana gitu misalnya. Kalau penyakit suka dugem. Kita nggak dianggap teman. Kalian kan bukan teman, kalian anak-anak aku guys. Anak-anak kayak Jut Majut. Enggak, anak baik dan beriman, dan amin ya doa mereka sukses semua. Anak yang majut mah ya Allah Bibi, takut jadi doa Salam sama Mami Bianca. Kasih daily itu apa? Oh daily, enggak daily satu ngapain guys, mahal banget, buat apa? Tuhan. Kalau penyakit suka dugem, obatnya apa dong? Percayalah, kalau orang tuh ada waktu obatnya guys. Kalau mau lagi. Kenapa? Sayang aku udah bisa kirim koron. Iya, dari kemarin kan udah bisa kan Bibi? Nggak bisa lagi, kemarin cuma bisa sekali doang. Oh, sekarang udah bisa berkali-kali Pak. Iya, ini udah bisa berkali-kali. Berarti bagus lah, berarti di room aku ada hikmah ya. ada sesuatu yang berubah gitu. Febri Putra, namanya mirip kamu. Kenapa nih dimatiin komennya Bibi? Matikan komen, kenapa komennya? Banyak yang ini nih, banyak yang rusuh. Oh, pengalihan apa? Lohoren diklaim. Ya udah Lohoren guys, nih aku udah love oren tuh, udah nggak bisa lagi kirimnya. Nafas. Di nanti ulang tahun di live-in ya. Abi ya lihat nanti. Lihat nanti guys. Kalau sama Bibi aku nggak live loh. Kalau nggak sama Bibi ya Bianca live. Sama aku ntar live ya. Apa Bi? Sama aku ntar live ya. Emang Bibi nggak apa-apa? Bibi kan bukannya harus pakai masker. Oh, paksa Bibi pakai masker ya? Tapi kan bisa sambil pakai masker. Iya. Nggak apa-apa, sama Bibi aja. Terus katanya doa anak yatim manjur, aku doain semoga Abi dan Dokter Bianca berjodoh. Amin. Amin. Kan malam live kagak live. Pasti seru Penyakit live. dugem. Penyakit dugem gimana cara nyembuhinnya dok? Jujur ya menurut aku. Bibi tahu nggak, mereka itu nyenggol aku itu pasti. Nggak ada guys, kalian tidak seperti yang kalian pikirkan tuh, hidup aku tuh dugemnya terus. Gara-gara aku kayak gitu, aku dibilang kayak gitu mulu tiap malam. Kasihan sih Bibi nih. Kalau menurut aku, jawab nggak usah nggak? Jawab apa nggak usah? Jawab saya, jawab. Kalau menurut aku, orang itu kalau orang yang smart ya, orang yang smart itu tahu kapan ada waktunya dia berhenti, seperti itu. Benar, Ada benar waktunya. guys. Ya, apalagi kayak let's say gini, ya kalau single dia udah settle, dia udah oke secara kehidupannya, dia udah ngerasa dia udah fulfill in everything, dan dia mau lari ke dugem itu untuk entertainment, itu nggak apa-apa menurut aku. Karena dia udah memenuhi kewajiban hidup dia.
Tapi itu berlaku cuma pas single ya. Tapi kalau dia udah punya pacar, bukan punya pacar lah, let's say dia punya, aku nggak ngomong pacar deh, punya Pasangan. Dia udah punya pasangan. udah nikah dan lain-lain, tiba-tiba let's say nih punya anak, terus abis itu lebih pilih dugem, terus abis itu kayak lagi misalnya let's say lagi masa-masa yang namanya menyusui gitu-gitu, terus istrinya lagi hamil dia pergi dugem, itu sih kelewatan sih, ngerti gak sih? Jadi kayak menurut aku itu back to the situation guys, nggak ada masalah kok pergi dugem, nggak ada masalah, tapi tahu kapan dia harus berhenti, kapan dia harus pergi, menurut aku ya. Kalau lagi single nggak apa-apa, apalagi kalau ini ya yang penting tahu batasan sih menurutku. Semua tuh apa, tahu batasnya gimana. Kamu larang cowok kamu nih, kamu ngapain pergi dugem, kamu gini gini gini, berantem toxic yang ada. Kalau kamu nggak suka cowok dugem, kamu nggak suka apa cara dia kayak gini kayak gitu, loh kamu kan udah tahu dari awal. Kalau kayak gitu ngapain kamu pacaran sama dia? Cari yang sesuai tipe kamu, nggak susah kok gitu ibaratnya. Kenapa harus maksain gitu? Kalau kamu tahu dia suka dugem dari awal kan, ya kamu udah menerima itu. Terus kalau di tengah-tengah baru tahu, ya kamu bisa memilih kamu mau lanjut apa enggak. Bener gak? Itu guys. Lagian aku bilang kan, aku udah bilang kalau Kenapa, aku Bibi? tuh bener. Kalau seandainya sudah bener-bener di jalan, sudah dapat pasangan yang benar dan bakal ikat, udah selesai, pasti cowok juga bakal berubah guys. Iya, nah kalau tidak berubah, misalnya banyak temen aku ya, yang umur 30-an something, itu mereka nggak berhenti Bibi. Kayak misalnya nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mereka pergi terus. Selalu mulainya tuh dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mereka istirahat karena Seninnya kerja. Kamis, Jumat, Sabtu mereka selalu pergi. Tapi itu biasa equal, ngerti gak sih? Mereka juga tidak mencari pasangan, mereka juga tidak menikah, ngerti gak sih? Dan kebanyakan orang yang sudah menikah, itu pasti berhenti dengan sendirinya kok. Let's say, oke, jadi di Kamis, Jumat, Sabtu, dia cuma pergi sekali seminggu gitu loh. Karena ada hal baru, excitement baru yang harus dibina dan tanggung jawabnya lebih besar. Biasa itu kan berhenti dengan sendirinya. Kalau memang merasa tidak mampu seperti itu, ya jangan berkomitmen dulu, jangan. Yang rata-rata dia belum puas dengan yang sebelum-sebelumnya tau sayang. Kalau orang yang belum nggak berubah juga. Aku kan ada temen kan yang dia udah nikah tapi dia masih kayak gitu juga. Ya. Itu rata-rata dia tuh baru-baru mau coba mulai. Dia baru memulai hal itu, dia baru mulai, mungkin gara-gara itu juga, Tapi itu bukannya. setuju, Iya, itu setuju, iya. orang kalau udah mau Kebanyakan ambil dari jenjang nikah, orang kalau udah mau nikah, udah memang memilih untuk nikah, berarti dia memang untuk memilih untuk menghilangkan dunia-dunia tidak baik dia yang sebelumnya, enggak sih? Iya, karena pernikahan itu cuma sekali guys. Ibaratnya itu satu hal, kita bisa bilang itu adalah satu vas bunga ya. Nah, vas bunga itu kamu retakin, kamu pukulin tiap hari, lama-lama dia retak nggak? Apa retakan itu bisa kembali lagi? Dan itu cuma sekali loh guys. Masa kalian mau rusak pernikahan yang sangat sakral itu, yang nantinya kau bisa bina sampai masa kalian kakek nenek, terus dihancurin gitu aja karena ego yang nggak turun-turun gitu loh. Kalau kayak gitu kan berarti belum siap untuk menikah. Jangan, ya nggak sih? Jangan. Gitu ya. Bianca tuh percayalah, Bibi tuh orangnya ngerti kapan dia harus berhenti, kapan dia harus memulai, kapan dia harus bertanggung jawab dengan hidup dia. Karena gak tau ya, aku lihat orang kayak gitu aja. Aku temenan itu sama orang itu ke atas biasanya. Aku jarang banget temenan tuh ke bawah karena aku nggak bisa match sama mereka cara ngomongnya. Dan aku bisa melihat kompetennya Bibi. Aku bisa melihat, oh dia memang tahu kapan dia harus memulai dan berhenti melakukan sesuatu gitu loh. Ada batasannya. Nggak dar kayak seumuran aku gini. Kayak umuran aku, kalau cowok-cowok seumuran aku dar mereka kebanyakan. Dan mungkin aku bisa lihat Bibi kayak hidupnya pernah keras gitu loh.
kalau biasa kalau anak-anak teman-teman kayak teman-teman aku itu kebanyakan mereka lahir mungkin let's say dari silver spoon dan semua tuh ada duitnya tuh duit dari papi ai gitu loh. Dan kebanyakan anak-anak seperti itu mereka tidak mengerti kapan mereka harus memulai dan berhenti, kapan dia harus misalnya memulai itu misalnya mulai bekerja, memulai hidup yang baru yang harus dia mempunyai lebih banyak tanggung jawab, dan kapan dia harus berhenti menjadi anak kecil. Itu mereka nggak ngerti karena semuanya di provide, ya kan. Kalau Bibi tuh kayaknya enggak, kalaupun memang Bibi lahir di silver spoon, tapi kayaknya dia hidupnya dikerasin juga gitu loh. Dan itu anak-anak yang harusnya jadi anak cowok tuh harus seperti itu guys. Makanya pokoknya anak cowok aku nggak akan kasih dia hidup enak kecuali anak cewek, karena mereka harus tahu gimana caranya mereka komunikasi sama orang lain, gimana mereka menghadapi situasi sulit dan membuat keputusan saat itu juga. Gitu. Kalau anak mami, wah sulit deh, mereka nggak akan bisa hidup gitu. Adanya cuma ngabisin hartanya Bibi aja sampai habis, nggak ada legacy bro, sulit nggak bisa. Dan itu ada bagusnya Bibi, masa begini, Bibi mengenal dunia dari A sampai Z. Misalnya berarti Bibi udah ngerti lah yang namanya hidup tuh ada yang begini loh, orang tuh macamnya tuh banyak gitu loh. Ada yang dari yang paling baik sama paling jahat tuh Bibi udah kenal. Jadi in case nanti ke depannya Bibi mau melakukan suatu keputusan yang besar tuh Bibi udah ngerti. Oh ini orangnya kayak gimana. Oh ini orangnya jahat nih. Oh orangnya baik nih. Dan aku nggak pernah salahin itu. Yang penting nanti ketika sudah mau menikah dan lain-lain, dia ngerti batasan. Bukan berarti nggak boleh pergi loh ya, bukan berarti nggak boleh ngapa-ngapain gitu, enggak. Tapi Bibi pasti tahu batasan, dan Bianca percaya cowok seperti itu. Makanya Bianca nggak mau tuh deket-deket sama cowok kalau emang sekiranya nggak kompeten. Bianca tinggal, thank you, nggak mau. Ngapain? Ya kan, capek-capekin diri mending pacaran sama kuda. Oh ibaratnya hidup aku tanpa laki-laki udah insya Allah aman banget lah, nyaman gitu loh, udah dibuat nyaman sama papa gitu loh. Jadi kayak tapi nggak boleh ngomong gitu sayang. kan udah ada Bibi. Iya, Ya sama Bibi makan loh. Tapi walaupun kayak gitu sebelumnya sebenarnya nggak boleh ngomong gitu, karena kan memang awalnya harus berpasangan kan. Iya kalau berpasangan sama Bibi dia kan mau. Iya sayang. Nggak, aku dulu juga ngomongnya gitu tau. Aku kayaknya enggak deh. Aku nggak mau nikah deh. Adanya nanti memperibet situasi atau menghalang-halang segalanya tuh nggak. Tapi udah ketemu Bianca gimana? Kalian bisa nilai sendiri kan guys. Semua itu tidak akan terhalang ketika pasangannya itu benar. Tapi itu benar. Semua itu tidak akan ada jadi penghalang ketika pasangannya itu benar. Dah. Itu benar. Jadi disupport kalau memang ya tidak begitu penting dinasehatin. Kalau yang memang tidak begitu penting dinasehatin, kalau memang itu memang tujuannya ya disupport. Udah gitu. Benar guys. Kelas B, iya. Bibi aku emang selalu kelas. Thailand jadi penghalang, emang dia nggak pulang-pulang. Aku pulang awal Januari guys, tenang. Pakai headset dok, jujur headset Bianca tuh ada beberapa ya, tapi ya gitu deh, satu ketinggalan di mana, satu nggak jelas gitu guys. Kalau kendala soal harta gimana dok? Guys, sumpah nggak tahu ya. Menurut aku itu kalian dari awal mencari pasangan itu harus tahu benar-benar apa yang kalian inginkan. Misalnya let's say gaya hidup kita itu di sini ya, tapi kita mencari gaya hidup yang di bawah pasangannya, itu nggak bisa guys. Itu tuh
bakal cekcok terus, ngerti gak sih? Nggak bisa. Jadi kalau kalian cari yang di sini gaya hidup, sedangkan gaya hidupnya cowoknya di sini atau ceweknya di sini, terus kalian mau keep up ke atas, ya nggak apa-apa. Tapi kalau disuruh keep up ke bawah itu yang sulit. Keep up ke atas tuh semua tuh gampang guys. Tapi kalau keep up ke bawah tuh sulit. Jadi kalian harus tahu benar-benar dari awal kalian ingin pasangan yang seperti apa. Misalnya let's say kayak orang, aku suka kuda, pasangan aku nggak suka kuda, dan terus habis itu menurut dia beli kuda 1,1 M misalnya mahal, itu apa nggak berantem? Kalaupun nggak berantem, ada hati yang dikorbankan guys, ada rasa yang kayak dikorbankan. Sama halnya Bibi lari misalnya entertainment, sukanya misalnya let's say suka minum misalnya, walaupun Mobil. enggak lah gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu loh, yang penting ada batasan. Kayak misalnya nih, aku suka banget kuda, terus aku punya suami tapi aku main terus naik kuda tiap hari dari pagi sampai malam, apa itu nggak nyebelin? Nyebelin guys, kalian tuh harus tahu batasan hidup itu, sadar diri, bener, sadar diri intinya. Kalian harus di mana, intinya kapan kalian memulai dan berhenti sih, itu menurut aku. Kalau kalian belum tahu kapan kalian harus memulai dan berhenti, nggak usah berpasangan dulu deh, mending atur di hidup diri sendiri dulu. Yes. Menurut aku intinya harus kufu, benar. Ya nggak Bibi? Udah apaan sih ini jadi sesi konsultasi? Ini kan aku mau sesi bucin sama Bibi. Susah tahu bucin sama Bibi, dia sibuk soalnya. Nanti habis mandi aku udah mulai sibuk kan. Iya, apalagi kata Bibi kan New Year sibuk kan. Ya, justru bentar lagi mau meeting Jam jam berapa? 3. Ah, Bibi udah harus siap-siap dong. Iya, udah siap semua, tinggal mandi. Mandi Aku udah lama siapin kan? dari 30 menit. Nggak nyampe 30 menit. 30 menitan lah. Ya, berarti nanti 2.30 Bianca off gitu ya, biar Bibi bisa mandi. Jam 3 udah di sana apa gimana sayang? Iya, deket kok. Deket kok dari apart. Ya udah. Kalau Bibi mau Bianca off jam berapa? Saya mau jam berapa? Saya fingerprintnya jam berapa? Jam 2.30. Iya, samain. Ya udah jam 2.30 ya. Abis itu nggak nge-gym kan? Enggak. Kan Bibi bilang jangan, Bianca nurut apa kata Bibi. Toh itu buat kebaikan Bianca juga. Betul. Supaya nggak sakit. Iya, nanti Bibi sedih Bianca. Supaya cepat sembuh. Sebenarnya lebih ke kayak karena aku nanti kalau ketemu Bibi sakit aku nggak enak sih, kayak kasihan Bibi malah ketularan aku sakit, nanti Bibi jadinya harus work terus sakit gimana. Meeting sama Nguyen tuh apa sih, maksudnya orang Vietnam? Itu mau Nguyen. Ini kan lagi di Thailand, kenapa orang Vietnam guys? Makanya Berarti Bibi kalau nggak nge-gym ngapain sayang? Bianca nggak tahu ya. Bianca tuh nggak pernah pulang siang ke rumah karena Bianca bosan. Jadi tuh Bianca selalu fullin biar Bianca pulangnya ke rumah tuh malam atau enggak sore jam 6 gitu. Paling Bianca ke mall. Ya, Bibi pergi sama Catherine pergi ke mall. Catherine mana? Nggak tahu deh, kita telepon dulu kali ya. Ajakin Catherine keluar. Ajakin umur. Cinta udah pergi ke Batam guys, dia mau back to Singapore.
Tapi dia lagi New Year di Batam sama teman-temannya. Dia nginep di rumah teman ceweknya. Kok nggak diangkat calling guys? Dia tuh suka di DND handphonenya. Handphonenya calling guys, minta telepon biasa. Kala masih cek kodam. Menjaga hati. Woi, Trin di mana Trin? Oh kamu kesini, kamu jemput aku. Ya udah, oke, hati-hati. Dia on the way sini guys. Tapi nggak ke stable. Kan Bibi tahu Bianca jadwalnya bukan hari ini ke stable. Iya. Nggak, kan Bibi tapi bilang kayak ada orang yang ke stable cuma liatin kudanya doang sambil nyantai-nyantai gitu tuh. Iya sih, cuman kayaknya capek kalau bisa hari ini pergi, besok pergi lagi. Bibi, kalau seandainya aku udah punya kuda, kayaknya aku sering lakuin itu deh. Ayah, Sambil ngopi ngeliatin kuda-kuda gitu. nanti kita barengan berarti kayak gitu ya. Karena sambil cerita-cerita, duduk. Melihat, apalagi kalau kudanya kayak bolo coba sifatnya. Kamu seneng nggak? Seneng banget pasti. Dan kebanyakan kuda import itu kayak bolo, tapi nggak sebaik bolo ya. Tapi kebanyakan sifatnya kayak gitu, nggak kayak Max lah. Max tuh aduh. Kayaknya aku nggak berani deket-deket Max deh. Aku kayaknya masih belum kuat ngerasain sakit itu. Ngerasain sakitnya digigit dan diseruduk itu aku ngeri. Tapi kamu biasa aja. Tapi aku enggak. Tapi kamu terlihat biasa saja tuh. Karena udah sangat biasa Bibi digituin Bibi. Emang Bu Dokter udah tahu muka Bang Abe? Menurut kalian udah tahu apa belum? Buat kalian aja. Abe ketimbang Abe lebih galak apa? Kenapa Bibi? Lebih galak. Siapa? Mana aku galak guys? Guys, tapi cowok itu harus tegas. Karena jujur aku tidak akan menghargai cowok laki-laki kalau dia tidak tegas guys. Masa aku yang lebih Karena dia tegas? pemimpin. Iya. Gak bisa aku sama cowok kelemar-kelemar. Cerdas Tapi ada. dan galak. Orang tahu ya udah pasti ya. Lebih galak AB daripada Max. Aku terima call bentar ya. Ayo Pipi ya. Absen guys, oh iya absen guys. Di belakang ada orang dok. Iya. Kumi gak dok ya enggak lah. Bibi mah yang jelas tegas dan keras. Ini tuh betul. Papa Mitil yuk. Kalau udah nikah, apakah boleh Bibi buang-buang uang di TikTok? Kan aku selalu bilang guys, Bibi mau gini. Sebelum Bianca kenal sama Bibi, itu Bibi memang banyak bantu orang di TikTok. Dan bantu orang itu adalah hal yang sangat baik. Ngerti gak? Jadi Bianca tuh nggak apa-apa banget kalau dan Bianca tahu susahnya orang-orang yang live di TikTok yang udah berjam-jam hidup nggak dapet uang, nggak dapet apa.
terus dapat 1K aja susah. Tuh Bianca ngerti banget sama yang begitu, dan itu tuh mereka tuh nyari nafkah tuh di situ loh guys. Mereka tuh usaha, mereka tuh kerja. Itu tuh Bibi bantu-bantu tuh Bianca tuh nggak apa-apa banget, beneran nggak apa-apa. Karena Bianca sendiri aja punya prinsip tuh, selagi kita punya, kita harus bantu orang guys. Jadi itu nggak apa-apa banget, nggak apa-apa. Itu bukan bakar uang guys, itu menabung pahala. Paham nggak? Banyak orang yang bilang bakar uang di TikTok, ya enggak gitu. Kigen gitu menurut aku. Sampai sekarang apakah Bianca melarang Bibi komal dimanapun? Apakah Bianca ada bilang jangan Bibi jangan komal-komal, jangan ngomal di tempat cewek bisa gini? Nggak ada sama sekali. Bianca malah kayak kadang kalau Bibi komal, Bianca masuk kayak dengerin, ternyata ini the other side of Bibi ya. Dia bisa ngomong kasar. Kalau ke Bianca dia nggak pernah, dia halus sekali gitu loh ngomongnya. Jadi lucu. Ki ganteng mau naik gitu guys. Kalau ada uang berlebih sih nggak apa-apa, benar, itu benar. Kalian inget nggak kata Allah bilang apa? Kalau kalian lagi kesusahan, kayak susah rezeki, bersedekahlah, uang tuh bakal datang dengan sendirinya. Dan Bianca tuh percaya banget sama itu. Walaupun kita nggak punya apapun, sisa beras di rumah, kita tetap harus berbagi. Amit-amit tapi ya kayak gitu guys. Happy 2026 AB sama dokter, sehat selalu. Iya, amin, kamu juga ya. MPX, thank you. Iya, itulah sih ini anjay big life. Kalau Glenn, yang penting kebutuhan keluarga terpenuhi. Iya, makanya aku bilang cowok itu harus tahu kapan dia memulai dan berhenti. Gitu. Memulai itu berarti kalau dia memulai sesuatu, oh dia mampu nggak? Oh dia udah semua settle nggak? Dia untuk memulai hal baru ini, semua sudah terkendali nggak? Dan dia tuh kapan saat dia berhenti? Bisa berhenti itu, oh udah nggak bisa nih, nggak boleh dilanjutin. Oh ini sudah tidak kondusif, oh sudah tidak begini begitu. Itu waktunya kapan dia berhenti, gitu. Bukan terlena terus gitu loh guys. Sama. Sorry sayang. Sorry. Nggak apa-apa. Kamu kerja dulu aja nggak apa-apa kok. Ya, udah di teleponin mereka nanti mau jalan jam berapa pada? Udah ngomong. Udah. Ada Bangkram. Bibi mereka pada ngumpul di sini, pada ngerumpi. Oh ya? Siapa? Coba kenalin sama Bianca. Ada Bangkram. Ada siapa lagi nih? Halo Bang Kram. Ini ada, oh dia ini. Halo. Halo, selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Bang Abe. Kan? Bener kan? Gua Siang. marah nih sama viewers kita nih ya. Gua nungguin dari tadi nggak ada yang share ke gua. Gua ketinggalan terus guys. Kan udah tadi naik nggak pencet nggak naik. Bianca Enggak. Bangkram telat dengerinnya, kita udah berapa jam nih? Mana baru bangun lagi nih, nggak ada yang share nih Bu Dokter nih. Istrinya cantik Bang Kram. Terima kasih Bu Dokter. Cantik banget. Aku suka liatnya. Guys, kalian besok tuh kalau dramanya udah dimulai, tolong share gua guys. Oke. Tadi lebih ke edukasi sih, nggak ada drama sih kita. Gitu. Iya, tadi lebih ke edukasi penonton. Oh, Bu Dokter salam kenal ya Bu Dokter ya. Kenal. Iya, pokoknya kita kawal sampai KUA deh. Setuju nggak guys? Kayaknya kalau di KUA private deh. Nggak di live-in. Acara baru di live.
Bu dokter, katanya si Bang Abi mau ganti nama jadi Abianka. No, bukan. Bang Kram nggak gitu. Ini tau nggak? Ini namanya Astrid Kram 1919. Lucu banget. Oh, pasangannya. Lucu banget. Nanti kamu mau begitu, Bi. Ini nanti dokternya hilang tuh, gelar dokternya DR titiknya tuh hilang. Kalau kan kehilangin. Apa tuh hilang? Bu dokter, Bang Abi, saya dibawa dulu ya. Nggak mau Oke, ganggu. Bang Kram. Makasih ya Bu dokter. Bang dari Ram nggak Maggie. apa-apa, aktivitas dulu aja, aktivitas. Iya. Iya. Bang Abi nggak ngomong telur gulung lagi. Enggak. Makasih Bang Abi. Waalaikumsalam, Bang. Biar aku dicengin